Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 1 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar menerima Kristus, sehingga pengaruh daripada 3 roh najis tidak menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Fitriani Nababan. Kepada Ibu Fitriani, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Renungan pagi 1 Juli 2026 diambil dari buku Maranatha yang ditulis oleh Ellen G. White berjudul Persatuan Agama 3 Serangkai. Ayat inti tertulis dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Melalui ketetapan yang memaksakan lembaga kepausan dalam melanggar hukum Allah, bangsa kita, yaitu Amerika Serikat, akan sepenuhnya melepaskan diri dari kebenaran. Ketika Protestanisme mengulurkan tangannya melintasi jurang untuk menggenggam tangan kuasa Roma, ketika ia menjangkau melintasi jurang maut untuk berjabat tangan dengan spiritualisme, ketika di bawah pengaruh persatuan 3 serangkai ini, negara kita menolak setiap prinsip konstitusinya sebagai pemerintahan Protestan dan Republik, dan mengadakan persiapan untuk penyebaran kepalsuan dan penyesatan kepausan, maka kita dapat mengetahui bahwa waktunya telah tiba bagi pekerjaan ajaib setan, dan bahwa kesudahannya sudah dekat. Melalui 2 kesalahan besar, yaitu kepercayaan akan keabadian jiwa dan kesucian hari Minggu, setan akan membawa manusia berada di bawah tipu dayanya. Sementara yang pertama menjadi dasar bagi spiritualisme, yang kedua menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Orang-orang Protestan di Amerika Serikat akan menjadi yang terdepan dalam mengulurkan tangan mereka melintasi jurang untuk menggenggam tangan spiritualisme. Mereka akan menjangkau melintasi jurang untuk berjabat tangan dengan kuasa Roma, dan di bawah pengaruh persatuan 3 serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak kebebasan hati nurani. Kaum kepausan, Protestan, dan orang-orang duniawi akan bersama-sama menerima bentuk kesalehan tanpa kuasanya, dan mereka akan melihat dalam persatuan ini suatu gerakan besar untuk pertobatan dunia dan masuknya milenium yang telah lama dinantikan. Ketika bangsa kita, yaitu Amerika Serikat, sedemikian rupa meninggalkan prinsip-prinsip pemerintahannya dengan memberlakukan hukum hari Minggu, Protestanisme dalam tindakan ini akan bergandengan tangan dengan kepausan. Hal itu tidak lain adalah memberi hidup kepada tirani yang telah lama dengan penuh keinginan menantikan kesempatan untuk bangkit kembali dalam kekuasaan yang aktif. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Fitriani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Persatuan agama 3 serangkai yang dinyatakan oleh renungan pagi hari ini adalah ketika Protestanisme mengulurkan tangannya melintasi jurang untuk menggenggam tangan kuasa Roma. Ketika ia, yaitu Protestanisme, menjangkau melintasi jurang maut untuk berjabat tangan dengan spiritualisme. Inilah agama 3 serangkai, Protestan, Roma Katolik, dan spiritualisme. Inilah 3 roh najis yang dinyatakan oleh ayat inti renungan pagi hari ini.
Dalam paragraf berikutnya diulangi kembali, Maranatha halaman 190 paragraf 3. Orang-orang Protestan di Amerika Serikat akan menjadi yang terdepan dalam mengulurkan tangan mereka, melintasi jurang untuk menggenggam tangan spiritualisme. Mereka akan menjangkau melintasi jurang untuk berjabat tangan dengan kuasa Roma, dan di bawah pengaruh persatuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak kebebasan hati nurani. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah pentingnya kita mengetahui tentang persatuan tiga serangkai antara Protestan, Roma, dan spiritualisme? Roh Nubuat mengutip Wahyu 16 ayat 13-16 dalam Bible Training School tanggal 1 Desember tahun 1902 paragraf 3. Mari kita ikut penjelasannya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, tanpa jubah kebenaran Kristus, dan jangan kelihatan kemaluannya. Ketelanjangan yang dimaksudkan adalah karena tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus. Dan jika tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus, sama dengan binasa. Inilah tujuan setan yang digambarkan dengan tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, yaitu spiritisme, supaya umat-umat Allah pada akhirnya tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus. Berikut penjelasannya dalam Roh Nubuat, yaitu yang terdapat dalam The Great Controversy halaman 588 paragraf 2. Karena spiritualisme semakin meniru kekristenan nominal pada masa itu, spiritualisme memiliki kuasa yang lebih besar untuk menipu dan menjebak. Setan sendiri bertobat menurut tatanan modern. Ia akan muncul dalam wujud malaikat terang. Melalui perantaraan spiritualisme, mujizat akan terjadi. Orang sakit akan disembuhkan dan banyak keajaiban yang tak terbantahkan akan dilakukan. Dan karena roh-roh itu akan menyatakan iman kepada Alkitab dan menunjukkan rasa hormat kepada lembaga-lembaga gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai manifestasi kuasa ilahi. Hal ini tentunya menuntun umat-umat Allah untuk mengandalkan pekerjaan roh-roh setan tersebut, gantinya pekerjaan Yesus. Kemudian dalam paragraf selanjutnya dikatakan, garis pemisah antara orang Kristen yang mengaku beriman dan orang fasik kini hampir tidak dapat dibedakan. Anggota gereja mencintai apa yang dicintai dunia dan siap bergabung dengan mereka, dan setan bertekad untuk menyatukan mereka dalam satu tubuh dan dengan demikian memperkuat tujuannya dengan menyeret semua orang ke dalam barisan spiritualisme. Penganut Katolik Roma yang membanggakan mujizat sebagai tanda pasti gereja yang benar akan mudah tertipu oleh kuasa yang melakukan keajaiban ini, dan Protestan setelah membuang perisai kebenaran juga akan tertipu. Jadi, bagi Protestan dan Katolik Roma terseret ke dalam spiritualisme, sebab banyak membanggakan mujizat sebagai bukti atau tanda dari gereja yang benar. Padahal mujizat tersebut adalah pekerjaan setan yang digambarkan oleh pekerjaan tiga roh najis yang menyerupai katak. Kembali, umat-umat Allah dituntun untuk bergantung pada pekerjaan mujizat yang setan kerjakan dibandingkan mengandalkan pekerjaan Kristus dalam hidup umat-umat Allah. Kemudian dilanjutkan dalam The Great Controversy halaman 589 paragraf 1. Melalui spiritualisme, setan muncul sebagai dermawan umat manusia, menyembuhkan penyakit orang-orang, dan mengaku menghadirkan sistem kepercayaan agama yang baru dan lebih luhur. Tetapi pada saat yang sama, ia bertindak sebagai penghancur. Godaannya membawa banyak orang menuju kehancuran. Ketidakberanian menggulingkan akal sehat, kesenangan duniawi, perselisihan, dan pertumpahan darah pun terjadi. Inilah masalah yang ditimbulkan oleh tiga roh najis tersebut yang mana akan menghalangi umat-umat Allah untuk mengenakan jubah kebenaran Kristus. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya mengenakan jubah kebenaran Kristus? Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 berkata, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus,
hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak menyatu dengan kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditawan kepadanya, kita menjalani hidupnya. Inilah arti mengenakan jubah kebenarannya. Pekerjaan tiga roh najis yang seperti katak tersebut menggagalkan pekerjaan Kristus dalam hidup umat-umat Allah, supaya umat-umat Allah binasa. Sebab oleh pekerjaan tiga roh najis itu, umat-umat Allah tidak lagi bersatu dengan Yesus, tetapi dengan pribadi lain yang bukan Yesus. Jadi, yang bekerja dalam hidup umat-umat Allah bukan lagi Yesus, tetapi pribadi yang lain yang bukan Yesus. Bukankah itu yang Trinitas ajarkan? Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 190 paragraf 5. Kaum kepausan, Protestan, dan orang-orang duniawi akan bersama-sama menerima bentuk kesalehan tanpa kuasanya, dan mereka akan melihat dalam persatuan ini suatu gerakan besar untuk pertobatan dunia dan masuknya milenium yang telah lama dinantikan. Jadi, ada bentuk kesalehan yang dibuat di luar Yesus, yaitu pekerjaan Roma Katolik, Protestan, dan keduniawian. Padahal Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 311 paragraf 4 yang berbunyi, jubah ini yang ditenun di alat tenun surga tidak mengandung sehelai benang pun hasil rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya telah menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter inilah yang Ia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan sendiri dicemari oleh dosa. Tetapi anak Allah, Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Inilah pentingnya kita memahami perbandingan antara pekerjaan tiga roh najis yang seperti katak itu dengan pekerjaan Yesus. Pekerjaan tiga roh najis itu yang adalah roh setan menggagalkan umat-umat Allah untuk mengenakan jubah kebenaran Kristus, supaya umat-umat Allah banyak yang binasa. Namun, pekerjaan Yesus adalah memberikan jubah kebenarannya kepada kita agar kita selamat, yaitu oleh bersatu dengan Yesus. Dan bersatu dengan Yesus adalah dengan menerima rohnya Yesus. Kiranya ini menjadi panggilan dan pertobatan bagi kita semua, sebab waktunya semakin singkat. Terimalah rohnya Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Ada agama tiga serangkai, Protestan, Roma Katolik, dan spiritualisme, yang digambarkan dengan tiga roh najis yang seperti katak. Itu adalah pekerjaan setan untuk menggagalkan umat-umat Allah dapat mengenakan jubah kebenaran Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati dan menerima Kristus dalam hati kami, sebab itulah wujud kami bersatu dengan Dia. Dan ini biarlah menjadi kesaksian kami dan pekabaran kami kepada dunia, agar mereka terhindar dari jebakan tiga roh najis yang adalah pekerjaan setan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.